Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kita kembali di mata pelajaran kita Teknik Pengolahan Video. Di sini kita masih dalam topik manipulasi video, di mana nanti kita akan membahas bagaimana import teks atau membuat efek teks di dalam aplikasi pengolahan video atau editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, tapi sebelum itu saya berharap adik-adik dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar melalui daring. Semoga saja aplikasi atau video ini nantinya dapat bermanfaat dan dapat materi yang ada dalam video ini dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik semua. Oke, apa itu import teks atau teks yang ada di dalam video gitu ya. Nah, kita tahu bahwa setiap video minimal atau pasti memiliki teks gitu. Misalnya title atau judul dari sebuah video tersebut, kemudian misalnya teks tersebut bisa melayang dan seterusnya. Atau paling tidak bisa kita temui teks kredit ya, misalnya siapa pemain-pemain film tersebut dan seterusnya gitu. Nah, atau informasi lain yang berguna atau untuk mendukung video tersebut. Misalnya kalau adik-adik misalnya melihat acara berita, misalnya di berita tersebut memungkinkan ada informasi siapa yang sedang diwawancarai dan sebagai apa dia di dalam video yang diwawancarai gitu. Nah, di materi kita kali ini kita akan membahas bagaimana memasukkan teks dan membuat efek di dalam Adobe Premiere Pro. Nah, untuk itu adik-adik kita coba buka Adobe Premiere Pro-nya. Oke, kita buka Adobe Premiere Pro-nya. Ini saya coba di 2015. Oke, kita akan membuat project baru ya. Kemudian kita buat nama projectnya misalnya import dan import ya, import dan efek teks misalnya seperti ini. Nah, ini lokasi penyimpanannya saya buat di sini. Kemudian kita oke kan. Oke. Kemudian misalnya kita mau membuat sebuah teks ya, membuat teks, maka kita pilih di menu file, kemudian kita lakukan new, kemudian kita buat title. Nah, misalnya seperti ini kita buat judul awal. Judul lah misalnya kita buat judul. Kita ini untuk settingan videonya saja ya, menggunakan 920 dengan resolusi 920 kali ini. Kemudian ini time base nya 25 frame per second. Oke, kita oke kan, maka akan muncul dialog untuk membuat atau menuliskan teks. Nah, ini adik-adik nanti boleh dicoba apa-apa saja fungsi dari masing-masing ini ya. Diekspor saja, maksudnya diekspor saja. Nah, di sini saya akan membuatkan sebagai contoh untuk garis besar menggunakan teks ini gitu ya. Misalnya saya buat welcome to my video, misalnya my video. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini untuk menambahkan teks, ini kalau teksnya secara vertikal gitu ya. Nah, ini selection tool kita gunakan untuk bisa menggeser atau mengarahkan teks kita kemana. Nah, kemudian di sini ya, di sebelah kanan ini ada beberapa properti untuk teks atau title. Misalnya kita mau warnanya, nah, misalnya warnanya merah, maron seperti ini gitu ya. Nah, kemudian misalnya lagi kita mau ada shadownya, misalnya seperti shadow itu ada seperti bayang-bayangnya. Warna shadownya misalnya mau kita buat warna putih boleh. Oke, seperti ini. Jadi ada shadownya warna putih.
Nah, kemudian kalau kita mau ganti fontnya juga boleh. Di sini di propertinya ada jenis fontnya seperti apa. Misalnya di sini kita pakai yang ini saja. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian font stylenya saya buat misalnya bold. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini selection tool masih kita gunakan untuk ini tadi. Oke, sekarang kalau kita sudah selesai, kita tinggal close saja dulu ini. Nah, di sini nantinya sudah ada satu title gitu ya. Di sini ini. Ini project kita ya. Kemudian kita tambahkan misalnya ke timeline kita. Misalnya seperti ini ya. Ini sudah ada seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membuat subtitlenya, subtitle apa? Ini tadi titlenya kita buat subtitlenya misalnya Welcome My Adventure gitu misalnya ya kan. Nah, misalnya maka kita tambahkan satu, di sini kita klik kanan, kemudian kita tambahkan new item title. Oke, kita misalnya di sini subjudul misalnya. Oke. Nah, maka di sini ya welcome to my video tadi kita tidak bisa melakukan perubahan lagi, tapi kita bisa menambah subjudul. Misalnya kita tambah subjudulnya My Adventure, supaya nanti kita tambahkan video yang bersepeda kemarin gitu ya. Oke, misalnya ini saya buat di sini misalnya. Nah, misalnya saya buat di sini. Kemudian ini kita lakukan perubahan font, misalnya saya gunakan fontnya Arial. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini boleh juga kita resize menggunakan selection tool ya. Jadi ini ada selection tool untuk meresize, misalnya seperti ini kita resize. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Nah, kemudian ini saya buat bold ya. Saya buat bold seperti ini. Oke, kita atur kembali. Nah, kemudian warnanya saya buat dia warna hijau misalnya, supaya nanti kelihatan adventure-nya itu gitu ya kan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, oke, jika sudah kita kita tutup kembali, maka di sini sudah ada subjudul, kita tinggal tambah saja misalnya di bawahnya. Oke, kalau dia tidak bisa di bawahnya, ini kita taruh di atas saja dulu, baru ini kita geser ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, sekarang saya mau import video yang kemarin itu, yang sepeda gunung itu ya, salah satu saja, misalnya ini saya buat saja yang ini gitu ya, yang travel 06. Oke, saya berharap adik-adik masih ada video ini gitu ya. Oke, saya buat ini di bawah seharusnya, tapi ini saya geser saja dulu. Ini di video, ini kan video nih, V ini menandakan video. Judul kita lagi juga termasuk ke video gitu. Oke, kita masukkan video ini ya. Oke, kita samakan durasinya misalnya seperti ini. Oke, seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita running, nah ini ada apanya tapi belum ada efek gitu ya, belum ada efek teks kita tadi gitu. Nah, bagaimana kita membuat efeknya gitu ya. Nah, efeknya kita cari efek video di dalam library efek kita di sebelah sini ya. Kemudian kita lihat misalnya, atau kita cari saja misalnya transform, bukan transformasi ya, transform. Nah, ini transform ini maksudnya bisa pergerakan dari bawah ke atas, atau dari kiri ke kanan, atau dari dan sebaliknya gitulah ya. Oke, kita masukkan transform ini ke judul. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi transform ini ke subjudul. Oke, sekarang kita double klik ini. Oke, bukan double klik ya. Nah, seperti ini. Maka di sini kita lihat di menu efek kontrol, kita masuk ke judul, nih judul. Kita masuk ke efek kontrol. Nah, nanti di sini misalnya sampai di sini kita buat animasinya welcome to my video ini berjalan dari atas ke bawah misalnya. Nah, maka di sini kita gunakan di transform ini tadi, kita tambahkan position. Nah, jadi di detik ke sini
ada posisi seperti ini. Nah, awalnya kita buat misalnya seperti ini, kita tambah lagi positionnya. Kalau ini dia dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Kalau kita kurangi atau tambahi berarti dia ke kanan, kalau kita kurangi ke kiri. Oke, kita ini kan saja di sini tadi, ya, kita baikkan saja. Kita mau dari atas lah. Kalau dari atas nih, ya, dari atas ini kalau kita kurangi, maka dia akan dari atas ke ini. Boleh juga diketikkan saja, misalnya 330. Nah, misalnya kalau misalnya kurang atas itu kan masih kelihatan nggak enak ya kan, kita kurangi lagi saja sampai dia menghilang. Oke, kemudian di sini, ya, di sini, nah, nanti seperti ini, ya, nanti seperti ini. Kalau kita playkan nih, maka sudah ada efek dia turun ke bawah gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya kita mau buat efeknya, pergerakannya dari atas ke bawah itu berubah. Ini tinggal kita select saja, klik di sini, kita select saja ini dua-dua, ya, kita select dua-dua, kita klik kanan. Di sini kita ya, ini kita select, nih kita select, kemudian kita klik kanan, ada temporal interpolation, ini kita gunakan bezier. Bezier ini maksudnya nanti ada efek bezier yang misalnya seperti fly gitu ya, melayang-layang gitu. Nah, di sini kita tinggal mengklik ini, drop down dari positionnya seperti ini. Jadi ini bisa kita ubah-ubah. Ini tadi kan normal dia nih, karena lurus seperti ini berarti normal ya. Jadi kalau misalnya kita rubah seperti ini, kita tes uji coba ya, uji coba seperti apa dia melayangnya. Ada tadi pelan dulu baru cepat gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi mengubah dari awalnya. Misalnya ini kita rubah seperti ini gitu ya. Oke, misalnya ini kita klik lagi untuk memunculkannya. Misalnya ada seperti ini. Kira-kira seperti apa perubahannya, kita coba lagi. Oke, kita play. Ada berhenti dulu baru seperti itu. Nah, ini kreasi kita sendiri ya, kreasi kita sendiri seperti apa gitu. Nah, kemudian subtitle yang kedua kita lakukan lagi perubahan ya, perubahan. Ini kita masukkan ke position seperti ini ya. Kita klik dulu sampai mana nanti animasinya. Misalnya di sini animasinya, kita klik position. Oke. Nah, di sini posisi terakhir animasinya akan berhenti. Dari awal kita mulai. Oke, seperti ini. Ups. Tadi saya salah ini. Coba ini ya. Ini position seperti ini kita tambah. Kemudian saya mau misalnya kita buat dia dari kiri lah, misalnya seperti ini. Dari kanan ya, dari kanan atau dari kiri video kita, misalnya seperti ini. Ini kita mau lihat ini masih ada, jadi kita tambah ya, tambah, maka dia udah seperti ini ya, awalnya nanti dari sini. Nah, sama seperti tadi kita select ini, kemudian kita klik kanan ya, klik kanan, temporal interpolationnya kita gunakan bezier. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita setup bentuknya seperti apa, misalnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba menjalankan hasil dari editing kita. Nah, ada pose-nya dulu gitu lah ya. Nah, untuk animasinya ini adik-adik boleh explore ya, explore. Nah, seperti itu adik-adik untuk menambahkan subtitle atau title di dalam video, atau memasukkan teks ke dalam video dan memberikan efek. Jadi adik-adik boleh saja mencoba. Jadi kalau misalnya mencoba ini semua efeknya seperti apa, dicoba saja, dieksplor saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Nah, saya di sini menggunakan Adobe Premiere Pro yang CC 2005 ya, 2015 pastinya gitu. Nah, untuk itu adik-adik, semoga
ini dapat bermanfaat. Nah, tugasnya nanti saya buatkan material, misalnya seperti video dan lain-lainnya di dalam Classroom. Adik-adik coba memasukkan teks dan mengeksplor sendiri animasi teks itu seperti apa. Buatkan catatannya mulai dari mana penggunaannya, bagaimana adik-adik menggunakannya, apa menu-menu yang adik-adik lakukan. Nah, silahkan saja dicoba ya. Oke, demikian adik-adik, semoga video ini bermanfaat dan adik-adik semua dapat memahaminya. Sekian adik-adik, terima kasih ya, terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan.